adik-adik semua. Halo. Adik, Halo. bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Coba Kak Ani pengen dengar kabarnya adik-adik di rumah selama 1 minggu ini. Menyenangkan atau aduh Kak, bosen di rumah, nggak bisa. Bosan. Oh, bosen ya misalnya. Yang lainnya gimana? Liburnya panjang, bisa main terus. Iya. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik semuanya ada yang bosan, ada yang senang Kak, terus ada alah Kak biasa-biasa saja. Tapi yang patut kita syukuri adik-adik, kita semua tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Untuk itu, mari kita pujikan Allah itu baik. Boleh sambil tepuk tangan ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, Tuhannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan adik-adik, walaupun kita bertemu hanya lewat Zoom, tapi kasih setia Tuhan, kasih setia Allah kita tetap untuk kita itu selama-lamanya, baik dulu, sekarang maupun selamanya. Nah, sebelum kita lanjutkan ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sungguh amat baik dan teramat baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini di mana kami semua boleh berkumpul lewat ini Tuhan. Kami boleh beribadah untuk kami mengungkapkan, mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ini.
Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan hadir dalam setiap hati kami, dalam setiap pikiran kami, dalam setiap kehidupan kami. Untuk Tuhan pimpin kami di setiap langkah kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selamanya. Amin. Nah, adik-adik, walaupun di rumah, adik-adik setiap hari punya tugas. Betul nggak adik-adik? Ya. Betul ya? Betul. Kita punya tugas yang harus dilakukan apa enggak? Alah, Ya. enggak di sekolah, gurunya enggak tahu. Paling, nanti aja tugasnya, enggak usah diselesaikan, gampang-gampang, nanti malam aja. Siapa di sini yang begitu? Ya. Atau kalau disuruh mamanya, wah ini anak-anakku ini di rumah, aku boleh minta tolong mah, nanti aja toh lagi enak-enak main game, lagi enak-enak nonton TV. Gimana adik-adik? Di rumah malah bertambah taat atau malah sesukanya sendiri? Hah? Gimana ya? Lebih susah untuk mentaati mama dan gurunya walaupun nggak ketemu, atau lebih suka wes seenaknya sendiri aja? Lagi di video. Enak seenaknya sendiri Kak, nggak ada yang ngatur. Nah, adik, kalau kita itu mau seenaknya sendiri, kita nggak mau diatur-atur, ya biasanya ya begitu Kak, seenaknya sendiri. Kalau diatur-atur kan harus nuruti perintahnya mama, harus nuruti perintahnya guru, aku kan capek. Tapi Tuhan ingin kita ini menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau diatur. Karena kalau kita seenaknya sendiri, ada nggak resiko yang harus kita tanggung nantinya? Ada adik-adik. Kalau kita mau seenaknya sendiri, kita nggak jadi anak yang tidak tertib, jadi anak yang tidak taat. Nah, yuk kita akan pujikan satu pujian, susahnya aku taat. Ya, pakai gerakan ya adik-adik ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang mana? Yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana? Yang mana? Yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, adik-adik, walau taat itu susah, tapi kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang taat. Walaupun awalnya susah, tapi kalau lama-lama kita biasakan, menguntungkan kita. Nah, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan siapkan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus,
atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan yang miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun Ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yuk adik-adik, kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Vicky. Kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita supaya firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kita dan memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani yang setiap hari Tuhan curahkan atas kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan setiap persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan dengan ketulusan hati kami, seperti Tuhan memberikan dengan penuh cinta kepada kami. Biarlah persembahan ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan pimpin kami. Tuhan berkati Pak Vicky yang akan menyampaikan setiap firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Allah yang berfirman melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak yang di rumah. Biarlah mereka dengan taat dan tekun dan setia untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka mampu melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Silakan Pak Vicky. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat pagi juga Kak Ani, Bu Eni, Bu Sari, ya semuanya, Bu Lea, ya adik-adik semua. Puji Tuhan ya, kita sehat-sehat pagi ini. Vicky. Kita bersyukur bahwa hari ini kita semua bisa beribadah ya. Adik-adik, kalau kita mengingat cerita yang lalu, ada yang masih ingat nggak? Cerita yang lalu itu inti ceritanya soal apa? Tidak menyalahkan orang lain, Pak. Oke, tidak menyalahkan orang lain ya. Nah, cerita kita minggu ini masih ada hubungannya dengan tidak menyalahkan orang lain. Nah, Pak Vicky akan mulai ibadah kita ini ya. Sebentar.
Maaf ya kalau aku telat masuk sekolah minggu. Maaf ya. Oke. Nah, adik-adik, kita akan membuka dari kitab Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai yang ke-22. Mohon Alkitabnya dibuka semua ya. Ini temanya kita ini menanggung resiko sendiri. Pak Vicky akan membacakan ayatnya yang genap. Adik-adik semuanya dan Ibu Guru membacakan ayat yang ganjil. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai dengan 22. Pak Vicky baca dulu ya. Simson dan Delila. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin pada perempuan itu sambil berkata, cobalah dia mengetahui karena apa kekuatannya demikian besar. Dan dengan apa kami dapat mengalahkan dia, mengikat dia dan untuk menundukkan masing-masingnya, maka kami masing-masing akan memberi 1.100 uang perak padamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah buatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simson padanya, jika aku diikat dengan 7 tali bulu yang belum kering, maka aku akan menjadi dan menjadi seperti orang lain. Seperti orang sama lain, Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. sedang di Kamarnya orang bersiap-siap. ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu orang-orang Filistin menyerahkan engkau Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat dengan tali biru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah, menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnya lah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya. Tanggal dari tangannya seperti benang saja. berkatalah Delila pada Simson, sampai sekarang engkau telah bermain-mainkan dan membohongi aku. beritakanlah kepadaku dengan Jawabnya padanya, kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan atok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. tanya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tuntunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentakkannya lepas patok
tenunan dan lusinan itu dan lungsing itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, karena mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, hatimu tidak tertuju padaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepada segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak kena pisau cukur, sebab sejak lahir dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika Kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, menggigil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Oke. Adik-adik, kalau adik-adik melihat cerita Simson ya, ini biasanya orang Jawa tuh ngomong, kadang-kadang kita ngomong bukan Simson ya, Samson, ya kan? Samson kayak film Samson Betawi ya Kak Ani ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tetapi di Alkitab itu tulisannya Simson loh ya, bukan Samson ya. Adik-adik mengenal siapakah Simson sebenarnya? Ada yang tahu? Siapa Simson? Nazir Allah. Siapa? Nazir Allah. Nazir Allah. Apa ya Nazir Allah itu ya? Nah ini, jadi Simson ini adalah seorang Nazir Allah. Nazir Allah itu adalah orang yang diberikan berkat ya, mendapat berkat dari Tuhan semenjak dalam kandungan itu dia memang sudah diberikan Allah kepada orang tuanya sebagai untuk membantu orang Israel yang pada saat itu dijajah oleh Filistin ya. Orang Israel ini pada saat itu berperang melawan orang Filistin dan selalu orang Israel ini menjadi kalah-kalahannya orang Israel gitu. Orang Israel menjadi kalah-kalahannya orang Filistin. Nah, Simson itu kalau adik-adik baca di Hakim-Hakim 13 itu ya, itu diceritakan bagaimana Simson itu juga merupakan anak yang lahir karena anugerah Tuhan. Ya, kalau adik-adik coba lihat itu di Hakim-Hakim 13 ayat 5. Di situ kita bisa lihat dengan jelas adik-adik bahwa coba kita baca ya. Sebab engkau akan mengandung seorang anak laki-laki yang kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya
anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan ia akan memulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi kelahiran Simson ini memang sudah disampaikan oleh malaikat Allah ya kepada orang tuanya, yaitu Manoah namanya adik-adik, bahwa dia akan mempunyai seorang anak dan anak ini akan menjadi hakim atas bangsa Israel dan dia akan membantu orang Israel menghadapi orang Filistin. Jadi itu satu, Simson itu seperti itu. Kemudian Simson itu beruntung karena roh Tuhan itu selalu ada pada Simson ya. Jadi dalam setiap apa yang dia lakukan, Tuhan itu menyertai dia. Mungkin yang lebih terkenal adik-adik kalau melihat di gambar ini ada singa ya. Singa disobek-sobek ya. Itu gambaran pada saat Simson dan orang tuanya menuju ke tempat untuk mengambil istri ya pada saat itu ya. Dia bertemu dengan singa ya, sehingga singa itu disobek-sobek, berantem dengan Simson dan seperti itu gambarannya bahwa Tuhan itu beserta dengan Simson luar biasa ya. Kemudian ada lagi ya, Simson ini senangnya menguji ya, dia tuh suka kayak tadi tuh berteka-teki ya, berteka-teki ya, dikasih teka-teki ya. Dulu tuh dia punya teka-teki sebagaimana dia diberkati Tuhan sehingga dia sering mencoba gitu loh, nyoba teman-temannya ya, ini loh aku punya kekuatan ini, punya kemampuan ini ya. Itulah Simson. Kemudian susah sekali melawan dia adik-adik, kalau adik-adik tahu ya, karena bangsa Filistin ini selalu mencoba untuk mengalahkan Simson. Bayangkan adik-adik, Simson bisa mengalahkan ratusan orang, ribuan orang pada saat dia berperang ya. Kalau adik-adik baca di antara Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16 itu bagaimana Tuhan itu Alkitab menceritakan betapa hebatnya seorang Simson ya. Nah, kalau kita kembali ke bacaan yang tadi adik-adik ya, adik-adik masih ingat gak berapa kali Simson dicobai oleh Delila? Berapa? 3 kali ya. Jadi setiap Simson ditanyai kekuatanmu apa ya, 3 kali Simson menjawab kekuatannya dengan jawaban yang berbeda ya toh. Menurut adik-adik, Simson kekuatannya itu dari mana toh? Ada yang tahu enggak? Rambutnya ya wes tak terima dulu. Ada lagi? Tuhan. Dari Tuhan, ya pasti dari Tuhan. Ada lagi? Ya, jadi betapa orang Filistin itu sangat, kalau kita baca dari tadi ya, Delila ini dia apa ya, menjadi seorang penggodanya Simson, sehingga Simson ini mau mengatakan seperti apa sih yang membuat dia itu akhirnya bisa menjadi seorang yang begitu kuat ya, yang tidak pernah terkalahkan ya kan. Nah, ternyata dari apa yang kita pelajari tadi dan kita baca tadi bahwa Simson ini juga manusia ya. Dia tuh punya sikap apa ya, kalau Pak Afik kita dibilang ya, terlalu kepedean juga ya. Dia terlalu kepedean, dia nyoba-nyoba. Waktu Delila, seharusnya kalau Simson ditanyai pertama, dia ngomong, sudah, kamu udah usah tanya-tanya. Itu selesai adik-adik. Tapi si Simson ini mencoba, ya kan? Dia mencoba. Pada saat dia ditanyai pertama kali, ya dia bilang, oh kalau aku diikat dengan tali itu ya, yang pertama ya. Itu dia bilang, aku akan tidak berdaya. Intinya seperti itu. Tetapi ternyata dia membohongi Delilanya kan. Wes dikai guyon Delila, alas keceng itu, mbok ikat ya tetap aku bisa kuat. Ya kan?
Kemudian kedua kalinya lagi, Delila tanya lagi, ya kan? Dan itu dilakukan Delila sampai 3 kali. Dan ternyata Simpson akhirnya membuka apa yang seharusnya dia tidak ucapkan. Karena pada saat dia di kandungan pun kan sudah disampaikan oleh Tuhan kepada orang tuanya bahwa memang dia tidak boleh rambutnya itu tidak bisa dipotong istilahnya, ya. Tapi apakah itu yang menyebabkan Simpson itu kalah dan tergoda oleh Delila ini? Kalau adik-adik baca sampai kitab terakhir itu ya, bahwa nanti kita bisa tahu kenapa kok Simpson yang sekuat itu bisa jatuh, ya. Bahkan kalau adik-adik lihat nanti di kitab berikutnya itu bacaan bagaimana dia di matanya dicungkil itu ya adik-adik ya. Dan itu juga merupakan sesuatu yang menyedihkan loh sebenarnya ya. Seorang yang kuat, yang gagah perkasa, ternyata dirayu bisa. Nah, kenapa Simpson bisa dirayu? Ya itu tadi. Satu, Simpson ini karena kecerobohannya, dia akhirnya tidak berdaya. Dengan rengean-rengean pun ya Simpson juga akhirnya jatuh. Nah, gambaran bagaimana Delila bisa menguasai Simpson, bisa memotong rambutnya Simpson sehingga akhirnya Simpson tidak bisa punya tenaga lagi seperti semula, adik-adik. Ini menunjukkan bahwa Simpson ini ceroboh, ya toh. Sehingga apa yang seharusnya Simpson itu tidak bilang, dia bilang ya. Nah, pada saat dia jatuh, sebenarnya itu apa tuh yang terjadi? Kok bisa? Kok bisa seorang Simpson itu jatuh ya? Nah, ternyata ini. Satu, kalau ada dilihat, Simpson lebih mencintai Delila daripada Tuhan. Coba kita buka Hakim-Hakim 16 ayat 20. Kita buka ya. 16 ayat 20, di situ dikatakan seperti gini. Bahwa lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Pada saat dia lebih mencintai Delila, Simpson ini lupa sama Tuhan. Sehingga ketika dia bilang rambutnya dipotong itu tidak bermasalah, dia menganggap bahwa dia masih tetap kuat. Simpson lupa bahwa sumber kekuatannya dia berasal daripada Tuhan. Ya, jadi Simpson ini bukan istilahnya karena rambutnya sebenarnya, tetapi kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-20 tadi menjelaskan bahwa Simpson ini ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, Pak Vicky baca sekali lagi ya. Pada saat dia lebih mencintai Delila, dia lupa sama Tuhan. Ya kan? Sehingga Hakim-Hakim 16 ayat 20 berkata di kalimat yang terakhir ya, tetapi tidaklah diketahuinya ini diketahui Simpson bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ya. Kemudian apa? Apa yang membuat Tuhan juga tidak senang dengan yang dilakukan Simpson? Simpson ini sudah 3 kali mencobai Delila dengan cara meremehkan. Mencobai Delila itu sama dengan bermain-main dengan kekuasaan Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang, buat apa istilahnya? Kenapa dia harus bermain-main untuk sumber kekuatan yang dari Tuhan dengan mengatakan harus diikat dengan inilah, ya kan? Tidak mempunyai kekuatan lah. Sehingga akhirnya apa? Kecerobohan ini membuat Tuhan meninggalkan Simpson, ya. Jadi kalau Pak Vicky mau tanya sekali lagi,
sebenarnya ya Simpson ini kekuatannya dari rambut atau dari mana? Ada yang bisa jawab? Dari Tuhan. Ya, dari Tuhan ya. Dan selama ini kita mikir, oh kekuatannya Simpson dari rambut, ya kan? Ternyata tidak, ya kan? Jadi rambut itu cuma merupakan bagian saja. Tetapi tadi Alkitab bilang, ya kan? Simpson bilang, ini yang paling penting memang poin di sini. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta lepas. Wah, sombong dia. Wes kamu mau gunting rambutku pun tidak apa-apa. Aku akan tetap kuat. Tapi ternyata dia lupa bahwa. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Betul. Pintar ya, pintar. Jadi ketika Tuhan sudah meninggalkan si Simpson, ternyata dia menjadi sangat lemah ya. Jadi adik-adik, kalau orang tanya lagi ke kita, Simpson itu kekuatannya dari mana toh? Dari rambut apa dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Luar biasa ya. Oke ya. Jadi ketika Tuhan meninggalkan dia, maka Simpson lemah, jatuh, dan menanggung resikonya. Ya, bahkan kalau adik-adik melihat ya, betapa bagaimana Tuhan itu sebenarnya sangat mencintai Simpson ya. Bayangkan seorang diri dengan kekuatan yang luar biasa bisa kalah. Nah, adik-adik, dari apa yang kita pelajari, kalau boleh Pak Vicky sampaikan di sini, satu, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ya, kita akan jatuh dalam pencobaan dan jurang kehancuran. Ya, kalau adik-adik misalnya ya merasa sok pinter, sok paling hebat di antara teman-temanmu ya, adik-adik akan pada suatu saat adik-adik akan mengalami kejatuhan, ya toh. Kesombonganmu, kepintaranmu bisa saja diambil sama Tuhan. Karena apa? Karena kamu meremehkan. Aku mau foto ini. Foto ini untuk mengambil baju. Kamu meremehkan, kamu tidak berusaha, ya kan? Tidak mengandalkan Tuhan. Kamu merasa kamu paling hebat. Sehingga pada saat kamu tidak bisa, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kamu. Kemudian kalau kamu ceroboh, ya, melakukan sesuatu yang sifatnya fatal, ya. Fatal itu apa ya? Dia maksudnya sifatnya itu sangat-sangat berat, nanti akan berakibat sesuatu yang luar biasa. Ya, itu nanti kecerobohanmu itu bisa berdampaknya luar biasa buat kita semua, buat adik-adik sendiri, buat teman-temannya. Kemudian dosa itu tak selalu enak ya adik-adik ya. Adik-adik kalau disuruh, ayo kamu belajar besok mau ulangan, wes gak apa-apa Pak, aku sudah pinter kok, aku belajar lagi kan. Tapi apa? Adik-adik ngomong gini, aku nonton film kartun dulu lah. Apa yang bisa diambil? Jadi aku nonton film kartun dulu, aku kepingin menikmati dulu, gampang nek, ujian itu segampang, tapi akibatnya fatal. Begitu kalian terlena, maka kalian akan menanggung akibatnya. Ya, jangan pernah mencoba Tuhan bahwa Tuhan itu mesti kok menolong aku, wes salah, aku ndak berdoa ndak apa-apa, aku ndak mengandalkan Tuhan dalam hidupku ndak apa-apa. Tuhan itu, jadi kamu meremehkan Tuhan, seolah-olah Tuhan akan selalu menyertai kamu, padahal kamu tidak seperti itu, ya kan? Padahal kita harus selalu datang pada Tuhan, harus selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, ya kan? Kemudian yang terpenting adalah kalau kita berbuat salah, ya, seperti yang di perikop bulan tema minggu lalu, bahwa kita akan mengakui dosa kita, kemudian mengakui kesalahan kita, dan sekarang kita diingatkan bagaimana kita juga harus menerima
apa yang sudah kita lakukan, ya, kita harus bisa menanggung akibat perbuatan kita, akibat kesalahan kita, akibat pelanggaran kita, ya kan? Misalnya uangnya mama ada di atas lemari, kamu ambil, kamu sepelekan, ini ada yang senyum-senyum ini, mama taruh uang di atas kulkas itu ya, ada wos lewat, lelot, terus mama tidak ada, Kang Wos dipanggil, ya tak? Begitu mamanya datang mau cari uang belanjanya, lu mana uang belanja ini kok tinggal segini nih apa, ya kan? Terus kamu tidak ngaku, akhirnya kamu dimarahi mamamu, ya kamu harus menerima. Kamu juga harus mengakui, jangan menyalahkan nanti, nyalakan orang lain yang ngambil lah, tidak tahu lah. Terus kamu tidak mengakui, terus kamu tidak menerima, nek mamamu marah, kamu dihukum suruh masuk kamar, nggak boleh nonton TV. Ya. Nah, jadi ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita mengaku segala dosa kita, kita menjalani apa yang menjadi hukuman kita, yang terpenting adalah mohon pengampunan, ya, pengampunan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita, ya. Kiranya firman ini bisa mengajak adik-adik semua untuk satu. Jadi sambungan lagi Kak Vicky ingatkan, Pak Vicky ingatkan, ketika kamu melakukan kesalahan, kamu harus dengan berani dan gentle mengakui kesalahan itu. Dan minggu ini kita diingatkan, ketika kamu mendapat penghukuman atas kesalahan itu, kamu harus juga berani menanggung akibatnya. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita menjalani semua itu, kita mohon pengampunan daripada Tuhan, agar Tuhan memulihkan kita dan menguatkan kita kembali. Itu aja firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ya. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat untuk adik-adik, untuk kita semua, untuk ibu guru sekolah minggu dan bapak sekolah minggu juga, mengingatkan kita bahwa sumber segala kekuatan kita hanyalah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Kani, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Vicky. Nah, adik-adik, seperti yang disampaikan Pak Vicky tadi, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan semuanya mengandung resiko, baik itu apa yang baik atau yang buruk. Akibatnya apa? Itu pasti ada dari perbuatan yang kita lakukan, perkataan yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, dalam hidup kita sehari-hari, kita harus memikirkan, oh kalau aku berbuat ini, nanti akibatnya akan seperti ini. Makanya kita harus menjaga setiap perkataan kita, setiap tangan kita, setiap kaki kita, setiap kehidupan kita, supaya kita ini, kehidupan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, kita akan sambut dengan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Juru selamat di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Juru selamat di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Juru selamat di surga
melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Amin. Hati gunakan matamu, ting ting. Hati-hati gunakan matamu, ting ting. Juru selamat di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan matamu, ting ting. Hati-hati gunakan tubuhmu, amin. Ting ting. Hati-hati gunakan tubuhmu, amin. Ting ting. Juru selamat di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tubuhmu, amin. Ting ting. Nah, puji Tuhan adik-adik, ibadah sekolah minggu kita akan segera berakhir, tapi ingat, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir di sepanjang hidup kita. Nah, sebagai penutup kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Heni. Ya, mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang peduli akan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Sekalipun di dalam pandemik ini kami bisa mengikuti melalui Zoom. Kami bersyukur Tuhan akan firman-Mu. Engkau Allah yang mengingatkan kami. Pakailah kami Tuhan, supaya kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakailah kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi kebanggaan orang tua dan kebanggaan Tuhan. Tuhan pimpin di dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh menjalani kehidupan ini di dalam masa pandemi. Bapa di dalam surga, berikan kesehatan buat keluarga kami, buat guru kami, buat semuanya saudara-saudara kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kami boleh menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu besok minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Minggu semuanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu, Miss. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa Hari minggu Minggu. depan. Sampai jumpa Ya. semuanya. Tuhan Yesus memberkati.